Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah guys. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Semangat terus, jaga kesehatan ya guys. Sudah mau bulan puasa nih. Jangan sampai pas puasa kita sakit, jadi nggak full lah gitu ibadahnya. Semoga kalian sehat terus ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe juga. Hari ini aku mau bahas tentang kasus penipuan lagi nih guys. Tapi kasus penipuan kali ini sering terjadi juga di Indonesia. Modusnya yang sama gitu teman-teman. Dan mungkin salah satu dari kalian yang nonton hari ini juga pernah ngalamin kayak gini guys. Karena modus penipuannya itu lewat telepon. Dan penipunya udah profesional banget. Kalau nggak bener-bener fokus gitu ya, nggak bakal sadar deh kalau lagi ketipu. Dan yang bikin lebih menariknya lagi, pelakunya itu melakukan aksinya dari tempat yang nggak terduga. Kayaknya kalian juga nggak bakal nyangka deh. Penasaran gak sih dari mana dia melakukan penipuan ini dan penipuan kayak apa yang dia lakuin? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya terjadi di sebuah kota yang bernama San Diego yang ada di negara bagian California, Amerika Serikat. Nah, San Diego ini ternyata dinobatkan sebagai kota teraman ke-6 di Amerika Serikat. Tapi bukan berarti nggak ada kejahatan sama sekali yang terjadi di sana ya guys. Karena salah satu kasus kejahatan yang terjadi di sana adalah kasus penipuan yang mau aku bahas hari ini. Jadi kasusnya itu terjadi pada tahun 2015 menimpa seorang wanita berumur 50 tahun yang bernama Kay Miller. Pada hari Sabtu di bulan Agustus tahun 2015, Kay Miller lagi santai-santai aja di rumahnya. Terus tiba-tiba teleponnya bunyi, berdering gitu ya beberapa kali. Dan pas dilihat ID penelponnya adalah kantor sheriff San Diego. Wah, pas tahu itu dari kantor polisi, pastinya kayak udah pikir yang macam-macam ya. Apalagi ada nih salah satu anggota keluarganya yang memang sering bermasalah sama pihak berwajib selama bertahun-tahun. Jadi kayak Miller pikir, oh jangan-jangan polisi ngubungin aku mau nanya-nanya tentang dia gitu kan. Tapi ternyata pas diangkat teleponnya, petugas polisinya bilang yang punya masalah itu adalah Kay Miller sendiri guys. Petugas itu bilang kalau Kay Miller sudah melewatkan proses di pengadilan dan dia harus ditangkap. Bahkan surat perintah penangkapan untuk Kay Miller juga udah dikeluarin katanya. Udah ada nih surat penangkapan kamu. Kami tinggal datang aja ke rumah kamu gitu. Pastinya saat itu Kay Miller kaget dong. Dia shock karena dia ngerasa nggak pernah ngelakuin kejahatan apa-apa. Tapi kok tiba-tiba mau ditangkap sama polisi. Nah saat itu dia bilang gini kan. Oh ini penipuan ya pasti ya. Aku nggak pernah ngelakuin apa-apa. Coba-coba aku mau ngomong sama atasan kamu. Bisa nggak? Dan petugas itu bilang dengan tenang ya teman-teman. Oh iya baik, bisa, tidak masalah. Dikasihlah nomor sama petugas itu. Ibu bisa hubungi nomor ini, nanti itu langsung nyambung ke kantor sheriff divisi pelayanan pengadilan gitu. Ditelepon lah sama Kay Miller kan nomor tersebut. Dan pada saat Kay nelfon ke nomor itu, sambutannya tuh bener-bener kayak resmi banget guys. Kayak operator telepon itu loh, kayak mesin lah yang menjawab seolah-olah. Dan operator telepon itu ngomong, jika Anda ingin menghubungi divisi layanan pengadilan, silahkan tekan nomor 3. Kayak gitu, pokoknya ada pilih-pilihan lainnya juga. Akhirnya ditekanlah nomor 3 ya sama Kay Miller ini dan dia tersambung ke divisi layanan pengadilan. Terus dia bicara dengan seorang kapten yang bernama Dwight Garrison. Dan Kapten Dwight juga jelasin sama Kay Miller, oh iya ya, ini sudah ada 2 surat perintah penangkapan untuk kamu karena kamu melewatkan satu proses di pengadilan, katanya gitu. Tapi Kapten Dwight Garrison ini nggak bisa juga menjelaskan secara detail sama Kay Miller kejahatan apa yang dia buat, kesalahan apa, proses pengadilan apa yang dia lewatkan sampai dia harus ditangkap gitu. Nggak bisa dijelaskan secara detail. Kata Kapten Dwight gini, soalnya kan sekarang hari Sabtu ya, jadi kami nggak bisa kasih info detailnya. Nanti baru bisa dijelaskan secara detail langsung pada saat
persidangan di hari Senin saat pengadilan buka. Kapten Dwight Garrison juga bilang sama Kay Miller kalau dia harus bayar uang denda sebesar $989 atau rupiahnya itu sekitar 13.800.000-an guys. Jadi ya lumayan besar. Tapi menurut Kapten Dwight ya kalau kamu nggak mau bayar nggak apa-apa juga sih. Cuma ya siap-siap aja nanti petugas polisi datang ke sana untuk menangkap kamu. Kay Miller udah mulai percaya nih teman-teman, kok meyakinkan banget ya. Aduh, aku takut juga nih kalau sampai harus masuk penjara. Ya nggak apa-apa deh ngeluarin uang segitu, pikirannya, daripada aku harus masuk penjara. Udah nggak bisa mikir lurus lagi kayaknya dia ya. Apalagi saat itu dia di rumah juga sendirian, jadi nggak ada orang yang mengingatkan dia nggak bisa nanya sama siapa-siapa. Akhirnya Kay Miller pun memutuskan untuk bayar uang denda tersebut supaya dia nggak ditangkap di hari Senin. Kay Miller berhasil mentransfer uang sebesar $989 itu ke Kapten Dwight Garrison, dan dia disuruh transfer uangnya itu, kirim uangnya lewat MoneyGram. Jadi itu kayak jasa pengiriman uang macam Western Union mungkin ya. Kay Miller datang ke Walmart deket rumahnya, terus mengirim uang denda tersebut ke Kapten Dwight Garrison, teman-teman. Tapi pas uangnya itu udah kekirim, Kapten Dwight Garrison bilang sama Kay Miller kalau dia nggak nerima full uangnya loh. Kok ini cuma bayar setengah aja kami cuma terima uang kamu setengah aja loh, setengahnya lagi mana? Kamu kalau setengah gini ya nggak bisa, tetap aja kamu bakal ditangkap. Kayak heran banget dong, karena dia bener-bener udah ngirim full uangnya $989 itu. Kok bisa-bisanya dibilang cuma setengah? Nah, saat itu dia udah, nggak mau lah kalau transfer lagi, lagian juga uang dari mana? Masa transfer setengah lagi gitu kan? Setengah uangnya kemana yang udah dia kirim itu? Nah, saat itu dia kayak udah, yaudahlah pasrah aja. Dia nggak mau kirim uang lagi, ya udah dia nungguin aja sampai hari Senin. Udahlah nggak apa-apa, biarin, aku pengen lihat nanti hari Senin aku ditangkap apa enggak nih gitu. Dan hari Senin datang, ternyata nggak ada satupun petugas polisi yang datang ke rumahnya Kay Miller untuk nangkep dia. Saat itulah Kay Miller yakin kalau dia udah ditipu. Kay pun memutuskan untuk langsung datang ke kantor sheriff San Diego untuk melaporkan semua hal ini. Setelah lapor ke kantor polisi, Kay Miller juga langsung datang ke bank untuk mengurus permasalahan uangnya. Dia meyakinkan pihak bank kalau dia tuh sudah ditipu. Setelah menjalani berbagai macam proses, memberikan berbagai macam bukti, akhirnya pihak bank yakin kalau Kay Miller itu memang sudah ditipu, dan akhirnya uang itu dikembaliin lagi ke Kay Miller. Sementara kepolisian masih terus menyelidiki siapa pelaku yang sudah melakukan penipuan lewat telepon ini, karena kalau nggak cepet-cepet diusut takutnya emang makin banyak lagi ya korbannya. Setelah diselidiki nomor yang menelpon Kay Miller tadi sama polisi, setelah dilacak ya guys, polisi bisa tahu kalau ternyata nomor itu berasal dari sel penjara guys. Tepatnya di sebuah penjara yang bernama O3 State Prison, masih di Amerika juga pastinya teman-teman. Penjara ini menampung 1.700 narapidana, dan bahkan saat itu polisi udah tahu juga nomor itu milik siapa aja. Kan ada 2 nomor ya, berarti yang pertama tuh memang yang pertama kali nelfon Kay Miller, dan nomor kedua adalah yang Kay Miller hubungi, yang katanya ini adalah kantor sheriff San Diego, bisa langsung tersambung dengan divisi layanan pengadilan gitu kan. Nomor pertama yang menelpon Kay Miller adalah milik seorang narapidana yang bernama Jesse Lopez. Dia masuk penjara karena 2 dakwaan perampokan dan sedang menjalani hukuman 10 tahun atas kejahatan yang dia lakukan. Dan nomor yang menyamar menjadi Kapten Dwight Garrison adalah milik narapidana bernama Joseph Tate. Dia dihukum 40 tahun penjara karena menjadi distributor obat-obatan terlarang. Selain mereka, ada juga satu tersangka lagi yang bernama Reggie Perkins. Reggie Perkins ini memang punya riwayat yang panjang, melakukan berbagai macam tindak kejahatan dari umurnya 18 tahun. Dan dia juga masuk O3 State Prison itu karena melakukan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Saat itu petugas juga yakin kalau Reggie Perkins ini adalah pelaku utamanya, karena Reggie inilah yang bertugas untuk melakukan pencucian uang pada hasil pencurian mereka. FBI langsung melakukan interogasi pada Reggie Perkins, dan setelah didesak sama FBI, akhirnya Reggie mengaku juga. Dia mengakui kalau memang dia sudah melakukan penipuan itu. Dia jelasin semuanya, dia kasih tahu siapa aja yang terlibat, modus penipuannya kayak apa.
Reggie juga bilang kalau dia dapat bantuan dari petugas polisi yang bekerja di dalam penjara itu. Jadi sipirnya ya dibantulah sama mereka untuk memasukkan handphone ke dalam sel penjara. Jadi petugas penjara tuh disogok sama dia dan dikasih handphone lah dia sama petugas itu. Dan kata si Reggie sih ya, nggak cuma dia aja yang melakukan itu, tapi banyak juga napi di sana yang melakukan hal sama. Reggie juga jelasin sama FBI tugas dia itu seperti apa dalam aksi penipuan ini. Jadi Reggie bilang, oh gini Pak, saya punya bantuan lebih dari 100 wanita di luar penjara dan ada di beberapa negara juga untuk membantu saya melakukan pencucian uang. Tugas wanita-wanita ini adalah untuk mencairkan uang dari para korban. Jadi korban itu kan disuruh kirim uang lewat MoneyGram ya, seperti Kay Miller tadi. MoneyGram itu adalah jasa pengiriman uang yang mirip dengan Western Union tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan korban udah kirim uang lewat MoneyGram, Reggie kasihlah kode untuk mengambil uang tersebut kepada para wanita itu. Nah, wanita yang ada di luar penjara itu datang ke counter MoneyGram terus mencairkan uangnya. Setelah dicairkan, dimasukin ke rekeningnya dia, habis itu ditransfer lah ke rekeningnya Reggie, dan Reggie lah yang membagikan uang tersebut ke pelaku-pelaku yang lain sesuai jatah mereka. Pas sudah dapat pengakuan dari Reggie ini, untuk memperkuat kasus mereka juga pastinya harus mendapatkan bukti yang jelas gitu ya teman-teman, bukan cuma pernyataan dari Reggie aja. Jadi mereka pun mengirimkan salah satu petugas FBI ke dalam penjara tersebut. Jadi dia tuh semacam informan ya, jadi intel gitu di sana, menyamar sebagai narapidana. Tugasnya apa? Tugas intel ini di dalam penjara itu ya mencari bukti dan juga mengetahui dengan pasti siapa aja orang-orang yang terlibat, entah narapidananya dan juga petugas polisinya. Di dalam penjara, intel itu memancing para pelaku. Jadi petugas intel ini kayak koar-koar ya, dia tuh punya temen di luar yang bisa melakukan pencucian uang, dan dia juga nunjukin ribuan dolar uang ke para tersangka gitu kan, biar tersangka kayak tergiur mau kerja sama dia. Dan rencananya ini berhasil teman-teman, para tersangka tergiur dengan tawarannya intel tersebut, dan akhirnya pada saat para pelaku melakukan penipuannya lewat telepon itu direkam sama petugas intel ini. Bahkan di handphonenya mereka masing-masing juga berhasil disadap gitu. Dan pastinya rekaman ini menjadi salah satu bukti kuat yang dipunya oleh tim investigasi untuk kasus ini. Januari 2016 ada 51 orang yang didakwa, di antaranya adalah Reggie Perkins, pastinya Jesse Lopez, Joseph Tate, ada 17 narapidana lain, 15 penjaga penjara, dan 17 warga sipil yang bekerja di dalam penjara. Modus penipuan ini kan melalui telepon ya teman-teman, padahal di penjara itu ya narapidana nggak diizinkan untuk punya handphone. Jadi seperti yang aku bilang tadi, para pelaku itu menyogok petugas penjara supaya mereka bisa menyelundupkan handphone ke dalam selnya masing-masing. Menurut info yang aku dapat, di penjara Autry State Prison itu gaji polisinya 15-20 dolar per jam teman-teman. Sedangkan dia itu disuap sama para pelaku sebesar 1.000 dolar per hari. Jadi gede banget ya, pantesan aja kan mereka tergiur. Padahal ini parah banget, kayaknya nggak worth it sih sama resikonya. Nah, Autry State Prison itu kan berada di negara bagian Georgia, Amerika Serikat ya guys. Jadi setelah kasus ini, pemerintah pun melakukan penggeledahan di penjara-penjara yang berada di negara bagian Georgia itu untuk mencari tahu napi-napi yang menyelundupkan handphone juga ke dalam sel mereka. Dan petugas menemukan 23.500 handphone. Menurut penyelidikan, Joseph Tate dan Jesse Lopez itu sudah melakukan penipuannya selama kurang lebih 2 tahun dan sudah mendapatkan uang sebesar kurang lebih 300.000 dolar. Cara mereka cari korban itu dengan mendownload aplikasi real estate online. Jadi dari sana kan ketahuan ya orang-orang yang lagi mau jual propertinya. Terus mereka lihat deh tuh yang jual properti harga lumayan, yang jutaan dolar gitu. Di situ kan ditaruh nomornya tuh teman-teman. Diambil lah nomornya itu, dihubungin sama mereka untuk jadi korban selanjutnya. Jadi ya mereka ngelihat juga yang kira-kira korbannya ini
beruang lah, punya uang gitu. Mereka juga pasti melancarkan aksinya di hari Sabtu supaya mereka bisa beralasan seperti yang mereka kasih ke Kay Miller juga. Oh, nggak bisa jelasin sekarang soalnya pengadilan tutup, nanti Senin baru bisa gitu. Dan orangnya udah keburu takut karena punya uang ya, dianggap segitu ya nggak begitu besar, main transfer aja deh. Ditambah buat meyakinkan korbannya, mereka juga pakai satu aplikasi yang bisa merubah caller ID. Jadi ID penelponnya itu adalah kantor sheriff San Diego. Itu dirubah sama mereka sendiri, guys. Mereka juga pakai aplikasi pengalihan panggilan. Jadi mereka bisa seolah-olah, oke, kami transfer ya telepon Anda ke sini, ke layanan ini, ke divisi ini, dan korbannya itu juga bisa percaya. Jadi emang mereka ini udah mateng banget ya memikirkan aksinya, kayak gimana modusnya. Serem. Seperti yang aku bilang di awal, kalau emang kita nggak fokus, pasti bisa ketipu. Reggie Perkins akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang. Pada bulan Maret 2016, dia diberikan hukuman selama 12 tahun 7 bulan penjara. Ditambah setelah itu 3 tahun pembebasannya itu masih diawasi. Selain Reggie Perkins, terdakwa lainnya termasuk Jesse Lopez dan Joseph Tate itu baru diadili 2 tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2018. Petugas memanggil Kay Miller sebagai saksi dalam persidangan. Ada juga 5 korban lainnya, dan petugas intel tadi yang menyamar jadi napi juga bersaksi di pengadilan. 51 terdakwa itu semuanya dinyatakan bersalah. Untuk Jesse Lopez, dia diberikan hukuman 3 tahun penjara. Jadi kan memang saat itu dia masih menjalani hukuman sebelumnya ditambah hukuman yang dia terima ini, teman-teman gitu. Tapi kalau untuk Joseph Tate, sayangnya sampai sekarang masih belum ada infonya, guys. Dia diberikan hukuman apa ya? Hukuman untuk Jesse Lopez pun baru diumumkan pada Februari 2020 kemarin. Jadi iya, untuk terdakwa lain juga nggak ada infonya mereka dihukum seperti apa, tapi semuanya dinyatakan bersalah sih, teman-teman. Oke, guys, itu dia tadi kasusnya. Bener-bener ya nggak nyangka loh mereka bisa melakukan penipuan semacam ini lewat dari dalam penjara. Tapi ya karena memang para penipu menjadi satu, bahkan dibantu petugas polisi juga, akhirnya ya berhasil deh menipu, mendapatkan uang ratusan ribu dolar. Untung aja udah ketahuan ya, teman-teman. Pokoknya kita harus hati-hati banget dengan modus-modus penipuan lewat telepon kayak gini. Harus bener-bener yakin, pasti semuanya akurat. Baru deh kalau mau transfer atau apa, jangan main asal transfer aja, jangan gampang percaya. Tapi pernah nggak sih kalian ngalamin hal-hal kayak gini, guys? Mungkin kalian pasti telepon mau ditipu terus sadar, atau mungkin bahkan pernah sampai beneran kena. Mudah-mudahan jangan sih ya. Coba komen di bawah ya teman-teman kalau kalian pernah mengalami hal-hal kayak gini. Aku pengen banget tahu deh modus-modus itu kayak apa sih. Jadi kan kalau misalkan ketemu yang kayak gitu, kita bisa, oh ini sih aku udah pernah denger nih kayak gini. Enggak, aku nggak bakal ketipu gitu kan. Makasih nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Oke teman-teman, untuk kalian yang mau request juga boleh ya. Silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye.